Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan. Masih tetap bersama LSC Channel. Bagaimana kabarnya? Hujan turunkah? Nah, di tempat saya belum hujan kawan. Di sini saya hanya akan sedikit mengulas, ada beberapa pertanyaan di kolom komentar saya, yaitu terkait dengan sumber air atau dengan sumur ya. Di sini berdasarkan pengalaman saja, saya jawab berdasar pengalaman, dan sumurnya ini berdasar pada sumur gali seperti di belakang saya ini ya. Pertanyaannya itu cukup simpel sebetulnya. Kenapa ketika sumur gali barusan digali itu biasanya airnya besar, sedangkan kalau lama-lama menjadi kecil? Itu ada beberapa sebab ya. Sebab yang pertama, kenapa kok kalau habis digali itu besar? Itu karena air yang ada di sekitar galian itu tadinya adalah terperangkap. Kemudian ketika ada lubang yang ada di situ, maka air yang terperangkap itu akan masuk ke lubang-lubang tersebut kawan ya. Jadi akan masuk ke lubang galian yang kita buat tadi, sehingga sumber air itu seakan-akan besar ya. Kita ambil seberapapun seakan-akan tidak akan habis. Tapi itu di tahun pertama. Kemudian di tahun kedua barulah nanti akan sumber asli yang akan muncul. Jadi ketika kita membuat sumur gali, yang perlu kita perhitungkan adalah kita harus bisa memotong urat sumber air tersebut ya. Ini pembahasan tidak menjurus pada sumur bor ya, ini sumur gali ya terutamanya, karena di sini kebanyakan yang saya seleksi adalah sumur gali. Nah, ketika kita melubang atau ketika kita membuat sumur, maka kita upayakan itu harus sampai pada titik air yang kita tuju atau aliran air yang kita tuju, tidak hanya rembasan saja. Harus bisa memotong urat tersebut. Jadi kita lakukan pendeteksian dua kali. Yang pertama itu untuk mendeteksi keberadaan, yang kedua adalah mendeteksi sumbernya sudah putus atau belum kawan ya. Kemudian yang kedua, kenapa sumber air ketika musim seperti ini ya atau barusan jebol itu besar? Nah, itu ada berbagai kemungkinan selain dari tandon air yang ada di kanan kirinya. Itu yang jelas adalah mungkin karena kita sudah sampai pada titik air yang kita tuju, sehingga ada tambahan tadi dari sekitar sumur, sehingga menyebabkan debit air itu tinggi kawan ya. Maka dari itu ketika kita membuat sumur, jangan seneng-seneng dulu ketika kita mendapatkan debit air yang tinggi. Nah, 1 tahun kemudian kita lihat saja. Kalau 1 tahun kemudian itu masih sama debit airnya, berarti itu memang besar. Tetapi kalau 1 tahun selanjutnya itu kecil atau sangat kecil, itu pertanda ya sumber airnya mungkin belum sampai atau belum putus, atau ya hanya rembasan itu saja. Demikian kawan untuk pembahasannya, kenapa sumber air ketika habis di gali itu besar, sedangkan setelah 1 tahun atau beberapa waktu kemudian itu mengalami kekecilan atau kecil. Jangan salahkan orang yang mendeteksi atau siapalah yang kiranya menunjukkan tempat tersebut, karena ya memang seperti itu ya. Jadi ya ada keuntungannya juga ada kerugiannya. Selain itu ketika kita membuat sumur, kita harus siap dalam artian siap material atau siap uangnya untuk menggali. Kemudian juga harus siap menerima kebenaran. Maksudnya itu adalah ketika keluar besar kita ya seneng, ketika tidak keluar ya kita jangan bersedih, karena 2 kemungkinan ketika menyumur ya. 2 kemungkinan ketika nyeri itu antara berhasil dan
tidak berhasil. Terima kasih kawan, sedikit ulasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.